Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita dengarkan ayat berikut terlebih dahulu. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dari terjemahan ayat tadi, kita dapat lihat bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang baik, maka kita perlu usaha yang sungguh-sungguh. Sama halnya dengan dalam hal belajar, jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang baik, maka teman-teman harus belajar dengan sungguh-sungguh. Sifat operasi hitung pada bilangan bulat ada 3 macam. Yang pertama, sifat komutatif, yang kedua, sifat asosiatif, dan yang ketiga, sifat distributif. Yang pertama akan kita bahas adalah sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sebagai pertukaran. Sifat komutatif berlaku hanya untuk penjumlahan dan perkalian. Pada penjumlahan, sifat komutatif dapat ditulis dengan A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B bisa teman-teman ganti dengan bilangan bulat. Contoh soal 18 ditambah 52 sama dengan 52 ditambah 18. Walaupun posisi kedua angka dapat ditukar, namun akan tetap memberikan hasil yang sama, yaitu 70. Pada perkalian, sifat komutatif dapat ditulis A dikali B sama dengan B dikali A. A dan B dapat diganti dengan bilangan bulat. Contoh soal 15 dikali 4 dapat ditulis sama dengan 4 dikali 15. Walaupun kedua angka dapat ditukar, namun akan tetap memberikan hasil yang sama, yaitu 60. Sifat yang kedua yaitu asosiatif. Asosiatif artinya adalah pengelompokan. Sifat ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Pada penjumlahan, sifat asosiatif dapat ditulis buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. A, B, dan C dapat teman-teman ganti dengan bilangan bulat. Contoh soal buka kurung 6 ditambah 8 tutup kurung ditambah 10, maka dapat ditulis sama dengan 6 ditambah buka kurung 8 ditambah 10 tutup kurung. Angka yang berada di dalam tanda kurung kita selesaikan terlebih dahulu, maka 14 ditambah 10 sama dengan 6 ditambah 18. Walaupun tanda kurung berbeda tempat, tetapi keduanya memiliki hasil akhir yang sama, yaitu 24. Pada perkalian, sifat asosiatif dapat ditulis buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. A, B, dan C dapat diganti dengan bilangan bulat. Contoh soal 4 dikali 3 dikali 6. Tanda kurung antara 4 dan 3 dapat dipindah menjadi antara 3 dan 6. Walaupun pengelompokan angka dalam tanda kurungnya berbeda tempat, tetapi tetap memberikan hasil yang sama, yaitu 72. Sifat yang ketiga adalah sifat distributif. Distributif artinya adalah penyebaran. Sifat ini berlaku untuk perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Pada perkalian terhadap penjumlahan dapat ditulis A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung. A, B, dan C dapat diganti dengan bilangan bulat. Contoh soal 5 dikali dalam kurung 8 ditambah 7 sama dengan buka kurung 5 dikali 8 tutup kurung ditambah buka kurung 5 dikali 7 tutup kurung. Dalam soal ini, angka 5 disebar menjadi berkelompok dengan angka 8 dan angka 7. Walaupun disebar, hasilnya akan sama dengan yang tidak disebar, yaitu 75.
Pada perkalian terhadap pengurangan dapat ditulis A dikali buka kurung B dikurangi C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikurang buka kurung A dikali C tutup kurung. A, B, dan C dapat diganti dengan bilangan bulat. Contoh soal 6 dikali dalam kurung 9 dikurangi 3 sama dengan buka kurung 6 dikali 9 tutup kurung dikurangi buka kurung 6 dikali 3 tutup kurung. Sama seperti distributif pada penjumlahan, dalam soal ini angka 6 disebar menjadi berkelompok dengan angka 9 dan angka 3. Walaupun dengan cara disebar, hasilnya akan sama dengan cara yang tidak disebar, yaitu 36. Demikian video pembelajaran kali ini. Jangan pernah malas atau bosan berlatih soal ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.